galau, bingung, anaknya nih mau dijadikan apa, mau disekolahkan di mana gitu ya. Galaunya banyak banget Pak ya. Galaunya karena kita mengenalkan sesama. Bisa menangkap hikmah ide apa ya sebenarnya engkau akan berikan kepada kami. Nah dari situlah kami kemudian doa itu dikabulkan, seolah-olah saya diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk kemudian kamu mulai merintis, karena yang seperti kamu tuh bukan hanya kamu aja, banyak. Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Konsultan Digital. Hari ini kami berkunjung di Yayasan Abata Indonesia, yang dimana pondok pesantrennya agak unik ya, karena tidak seperti di luar sana ya. Teman-teman, untuk mengetahui lebih detail, lebih dalam tentang Abata Indonesia, ada di sebelah kanan saya adalah founder, pendiri dari Yayasan Abata Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih mendalam, terus apa saja fasilitasnya, bagaimana cara untuk menampung murid ataupun santri ya, santriwati sini Pak ya. Ini nanti akan kami berkenalan dan teman-teman akan tahu tentang profilnya, tentang secara detailnya apa itu tentang Abata Indonesia. Ya, mungkin saya akan berkenalan dulu dengan nama Pak. Nama saya Muhlisin. Pak Muhlisin, mungkin bisa mengenalkan kepada publik, Pak Muhlisin, kepada teman-teman di luar sana yang belum tahu, bahkan belum pernah mendengar, ataupun pernah dengar tapi belum tahu tentang apa saja sih sebenarnya Abata Indonesia. Monggo silakan Pak Muhlisin bisa mengenalkan diri dan profilnya seperti apa, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlisin. Di sini kami berkhidmat ya, untuk 5 tahun terakhir ini kami berusaha membersamai adik-adik yang semuanya tunarungu. Tunarungu. Ya, jadi pondok pesantren ini khusus untuk tunarungu ya Pak ya? Betul. Jadi semua santrinya 100% tunarungu. Yang kemudian alhamdulillah hari ini baru bisa menampung 49 santri. 49 santri. Tetapi sudah ada hampir 200 santri yang sudah daftar, tapi belum bisa kami panggil karena memang keterbatasan tempat dan keterbatasan SDM juga. Ya. Jadi tadi bahas tentang banyak sebenarnya daftar untuk menjadi santri sini ya Pak ya, santriwati. Ternyata tempatnya yang nggak cukup gitu ya. Iya, tempatnya belum kapasitasnya tampung belum sampai 200. Jadi hari ini baru bisa menampung 49 santriwati. Ya, yang spesialnya adalah santriwati ini khusus tunarungu Pak ya. Nah Pak Muhlisin nih, saya pengen tahu nih, apa sih yang memotivasinya Pak Muhlisin sehingga membuat sebuah yayasan yang menampung anak-anak yang tunarungu? Apa motivasinya Pak? Ya sebenarnya ini berangkat dari masalah saya sendiri sebenarnya. Dimana saya diamani Allah, anak yang barep itu ya sekarang juga menjadi santri di Abata sini. Usia saat ini 13 tahun. Anak yang barep saya ini tunarungu juga. Jadi kami merasakan dan betul-betul menjiwai bagaimana mungkin kalau bisa dikatakan galaunya orang-orang yang memiliki anak tunarungu. Mungkin bingung, mungkin ketika ada sesuatu yang di sana ada terapi, wadah lari ke sana semua. Ketika di sana ada tempat terapi, lari sana. Sehingga kebingungan ini ketika kami mendampingi, saya kira apa yang saya rasakan ini juga dirasakan oleh banyak wali santri. Jadi berangkat dari, mungkin kalau saya, karena saya Muslim, ada dua kegelisahan yang menjadi kegelisahan utama saya sebagai seorang orang tua dari anak tunarungu yang Muslim. Yang pertama adalah gimana sih caranya saya ngenalin anak saya dengan Allah sebagai penciptanya. Kemudian kedua, bagaimana saya ngajari anak saya Al-Quran. Nah, dua hal ini waktu itu benar-benar menjadi kegelisahan saya sebagai orang tua ya. Nah, maka dari situlah kami waktu itu mencari gimana. Nah, ternyata dari situlah saya kemudian berusaha menangkap hikmah apa sih kenapa Allah nitipkan kepada saya anak tunarungu. Saya berusaha mencari di sana, ya Allah karuniakan hikmah, bisa menangkap hikmah ide apa yang sebenarnya engkau akan berikan kepada kami. Nah dari situlah kami kemudian doa itu dikabulkan, seolah-olah saya diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk kemudian kamu mulai merintis, karena yang seperti kamu tuh bukan hanya kamu aja, banyak. Akhirnya dari situlah
kami merintis, dan kalau saya berangkat dari terapi itu kan ketika anak tunarungu terapi 1 jamnya 150.000 sampai 300.000. Berapapun lah ya, dibayar lah ya. Itu kan berat, nah, Pak. Sehingga berangkat dari situlah kami di Abata ini konsepnya menjadi insya Allah konsepnya terpadu ya. Jadi ada terapi bicara, ada belajar Al-Qur'annya, membentuk adab, attitude ya. Kemudian juga sekolah umumnya ada, dan insya Allah di sini semua biaya itu gratis ya. Oke, perlu dicatat ya teman-teman. Jadi pondok pesantren ini benar-benar gratis ya. Tadi saya udah nanya-nanya gitu ya. Mungkin kalaupun kena mungkin seperti kayak laundry ya, itu untuk perlengkapan mereka ya. Tapi untuk makan biaya semuanya ditanggung oleh pihak yayasan gitu Pak ya. Ini tadi motivasinya sangat luar biasa. Jadi Pak Mukhlis ini sejarahnya adalah terjadi anaknya sendiri gitu Pak ya. Di mana beliau punya anak yang pertama ternyata juga mendapatkan satu keistimewaan, termasuk juga kategori anak tunarungu gitu Pak ya. Dan hikmahnya adalah beliau sekarang membuat yayasan pondok pesantren khusus untuk tunarungu, untuk membantu orang-orang di luar sana yang galau, bingung, anaknya nih mau dijadikan apa, mau disekolahkan di mana gitu ya. Galaunya banyak banget Pak ya. Galaunya karena kita mengenalkan sesamanya juga, sekelasnya, seumurannya juga malu. Terus untuk pendidikannya agama nanti juga gimana. Kalau Allah tadi beliau tadi menyampaikan bagaimana anaknya mengenal Allah, bagaimana belajar Al-Qur'an. Ya, ini sesuatu hal yang beliau sangat luar biasa, sehingga ini menjadi satu hikmah yang sehingga menciptakan, mendirikan Abata ini Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi yang perlu bisa disampaikan tadi kalau nggak salah di sini ada terapi, ada belajar terapi bicara ya Pak ya. Terapi bicara, ada belajar agama yaitu tahfiz Quran, dan juga ada sekolah umum. Dan sekolah umum berarti diantar Pak, ataupun di sekolah di sini dipanggilkan guru. Yang di sini, yang dimaksud sekolah umum di sini ada sekolah ya, semua santri di sini kan paginya ada kegiatan belajar untuk umumnya, akademiknya. Nah, gurunya kan kalau pagi ada sekitar 12 guru dari luar yang memang ngajar di sini. Oke. Jadi melengkapi kebutuhan anak lah ya. Jadi bagaimana mereka juga tetap dapat pendidikan umumnya, tapi konsen untuk agama Al-Qur'annya juga di belajarnya di sini, dan untuk fasilitas yang lain semuanya ditanggung Pak ya. Semuanya ditanggung dari pihak yayasan. Nah teman-teman yang di area Jawa Tengah mungkin pernah dengar ya, bisa datang langsung di tempat Abata Indonesia, yang dimana ini mohon supportnya, mohon doanya, mohon dukungannya. Tadi sudah ada pendaftar santriwati 200 dan terpaksa tidak bisa diterima karena fasilitasnya belum mencukupi. Dan hari ini baru bisa menampung 49 santriwati. Dan mohon dukungannya, mohon supportnya teman-teman subscriber dari channel Konsultan Digital, dan pada umumnya pada masyarakat yang mau berbagi, yang mau membantu bagaimana galaunya ketika keluarga ataupun anak yang menghidap ataupun mendapatkan satu keistimewaan ya Pak ya. Kita ambil nilai positifnya ya, yang tunarungu, maka antarlah di tempat sini dan semuanya akan dibantu. Dan saya dengar tadi sudah ada progres yang sudah 1-2 tahun itu, sampai tadi saya diteskan anak yang sudah 5 tahun, 4 tahun Pak ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun menghafal surat-surat juz amma ya tadi ya. Dan ya mungkin secara kasat mata umum masih kelihatan karena itu sebagai tunarungu kan biasanya paketannya tunawicara gitu Pak ya. Tapi alhamdulillah beliau juga bisa menangkap si anak ini sudah hafal, dan si anak ini pembacaannya juga untuk versi yang tunawicara itu sudah kategori sudah oke Pak ya. Sudah ada peningkatan ya. Hari ini ada 49 santri, yang ini kan ada level-levelnya, ada kelas mulai dari kelas pra sampai paling senior itu hari ini kelas 1 SMP. Nah, kalau yang 1 SMP itu rata-rata hari ini sudah minimal hafal 1 juz. Minimal 1 juz itu sudah hafal semuanya, dan mereka insya Allah memiliki kemampuan komunikasi, walaupun mungkin artikulasinya nggak sejelas seorang normal ya. Nah, tetapi mereka sudah bisa paham ketika kita ngobrol dengan bahasa lisannya. Nah, karena kita, istihad kami bahwa waratinil Qur'an tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, itu ada upaya untuk mentartilkan. Nah, cuman
tartilnya seperti apa mas tatatum berlaku yang kedua sesuai apa yang mampu diupayakan. Nah ini yang menjadi istilah di Abata sini, sehingga anak di sini walaupun orang mengatakan kalau orang awam mengatakan tuli dan bisu gitu, tapi insya Allah di sini mereka sudah terbiasa dengan baca Al-Quran tiap hari, hafalan, kemudian bahkan mereka juga ketika mungkin banyak masyarakat kita jam 3 pada tidur, anak-anak di sini jam 3 udah pada sholat tahajud dan mereka sudah melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana insya Allah di pondok-pondok pesantren yang lainnya, walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam komunikasi. Artinya kegiatan pondok pesantren ini bukan cuma di siang hari Pak ya, di malam hari juga. Kalau saya tanya tadi habis Isya masih ada tadarusan, dan habis itu jam 8:30 memang diwajibkan tidur, dan jam 3 pagi bangun untuk tahajud bareng-bareng ya. Oke Pak, apa sih pesan dan bisa disampaikan ke publik mengenai tentang Abata Indonesia ini? Kira-kira apa yang Pak Mukhlis bisa sampaikan kepada publik Pak? Ya, terima kasih mungkin kesempatannya Pak Nusmanto. Alhamdulillah nih hari ini luar biasa, kami kedatangan tamu dari Solo yang mensupport kami untuk produk digital ya. Dari Abata mungkin agak lebih dikenal, beliau akan mensupport kami. Nah, mungkin salah satu yang menjadi keinginan kami ini adalah bagaimana kami ini mempunyai jariah sebenarnya Pak. Jadi saya mungkin banyak maksiat, banyak dosa, mungkin juga banyak hal yang masih sangat kurang dalam diri saya, tapi barangkali dari anak ini ada amal yang istimewa dari bacaan Al-Quran. Ketika anak ini bisa baca Bismillahirrahmanirrahim dan ternyata diterima oleh Allah menjadi jariah kita. Nah mungkin ini kami menganggap bahwa pesantren ini bukan milik saya, bukan milik pengurus ini, tapi ini adalah milik umat, milik masyarakat pada umumnya. Jadi kami ingin memanggil, lalu kami punya program namanya Indonesia Mendengar, Indonesia untuk mendengar. Indonesia Mendengar. Ya, Indonesia Mendengar. Semoga ini pun didengar oleh masyarakat Indonesia bahwa ada anak-anak tunarungu yang di luar di sini yang 49 tadi, ada banyak sekali yang ingin bisa mengakses Al-Quran, bisa belajar, tapi hari ini belum terfasilitasi. Barangkali ada sebagian dari masyarakat yang ingin bersama-sama berkontribusi dalam apapun, dalam doa ataupun dalam hal lainnya. Kami sangat membuka kesempatan untuk itu. Insya Allah di pesantren ini gratis, dan insya Allah kami sangat totalitas ya. Kami bahkan beberapa ustadz di sini juga mewakafkan hidupnya mungkin di sini. Mungkin semacam itu Pak. Oke, teman-teman semuanya di luar sana, di seluruh pelosok di Nusantara, bahkan di dunia, kami dari Sentra Konsultan Digital menghimbau untuk teman-teman semuanya, datanglah tempat sini ya. Mungkin bisa memotivasi hidup ini, bahwasanya di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat Pak Mukhlis, dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga bisa membantu Abata Indonesia semakin berkembang. Yang pasti yang sempurna hanya milik Allah. Dari saya pribadi mungkin banyak kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.